dalam mempelajari, membaca, dan mencintai cahaya ayat alam semesta itu tadi. Amin, amin. Amin. Mohon doanya Abah untuk kita semuanya. Ini doa. Jadi apa yang keluar dari mulut itu memang menandakan apa yang ada di dalam. Itu kayak kopi ini kalau dituang dalamnya kopi, ya keluar kopi, keluar putih, nggak masalah. Nafsi masing-masing tuh. Sebenarnya juga yang tidak sampaikan tadi semuanya itu ada di dalam pelajaran Jawa. Jadi kayak kembang tadi pun wangi-wangi ini juga semuanya bukan hanya berbentuk bunga wangian, enggak, tapi juga ada filosofinya gitu. Ya, kembang mawar, kembang kenong, kembang kandel semua ada artinya. Di kembang mawar itu mewarna-warna, ya orang itu bermacam-macam. Ya kembang kenong kena yang ini, kena yang ngono, yang penting hatinya kantil, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasul, kantil kepada Allah. Itu doa. Anak-anak saya itu kalau di sini senang, ya saya itu tambah senang. Dan saya pun tidak mengharapkan apapun dari anak-anak saya yang ada di sini, kecuali beliau itu senang. Ini padahal saya nggak ngasih apa-apa nih, cuman apa ya? Ya cuman ngasih tempat tinggal, cuman ngasih makan seadanya. Itu aja kalau beliau senang ya saya tambah senang. Tapi kalau beliau itu, padahal saya ini cuma ngasih makan aja, cuma makannya cuma berapa, nggak begitu berharga. Tempatnya juga nggak begitu berharga. Itu pun saya kecewa kalau mereka itu nggak senang. Apalagi kalau mereka itu gersulo, itu saya lebih kecewa lagi. Itu hanya ngasih makan yang nggak seberapa, sama cuma ngasih tempat tinggal, nggak ngasih yang lainnya, nggak ngasih hidup, nggak ngasih nafas, nggak ngasih mata, nggak ngasih telinga, nggak ngasih apa, cuma ngasih itu aja. Saya kecewa kalau mereka itu nggak senang dengan apa yang saya berikan. Apalagi kalau saya nyuruh sesuatu gitu aja, nyuruh sholat semuanya nggak dikerjakan, itu aja saya kecewa. Padahal saya nggak ngasih apa-apa. Tapi kalau mereka senang, ya saya tambah senang. Apalagi Allah yang sudah memberikan kita segalanya, semuanya, bahkan sempurna. Allah menciptakan kita itu dengan bentuk dan bodi yang sangat-sangat sempurna. Jadi alangkah nggak tahu dirinya kita, kok nemen-nemen sudah dikasih semuanya, hanya disuruh tahu diri gitu aja kok yo nggak ngerti. Ini kan yo kebangetan. Makanya ada sebuah cerita riwayat di dalam kitab hikam itu, ada nabi namanya Nabiyan. Nabiyan itu namung sak derma ngeten, namung gersula kedhik. Urip kok ngene ae ngono. Jadi cara Jawane, cara saiki urip kok mung kaya ngene ae ngoten. Kok mamane kemarau kok ya kemarau ae, gak udan-udan, namung matur ngoten niku. Niku Gusti Allah niku langsung duka. Langsung dawuh. Seketika itu langsung berbicara. Beliau berbicara, "Pisankah sekali lagi kamu bicara seperti itu?" Kata Allah, "Kamu itu tak buang dek neraka, terus saya itu ndak peduli, dan pangkat kenabianmu itu tak cabut." Loh, ini yang bicara seperti itu nabi loh, yang cuman gersulo kayak gitu toh. Apalagi yang bicara kayak gitu Samsudin. Apalagi kita yang nggak punya pangkat apa-apa, terus gersulo yang biasanya lebih daripada seperti itu, kayak apa tuh konya pengiran itu. Makanya saya berpesan untuk diri saya sendiri dan kepanjang dengan semuanya, pokoknya yang penting wes la sakartum niku la ajdannakum. Yang penting boten wala in kafartum boten mawon. Wes penting urip niku syukur. Tandane syukur niku nggih niku wau, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang pun ngoten mawon. Pokoke niku pun dilakoni insyaallah uripe ayem tentrem. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, salawat wassalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang
gelap gulita ya cara mboten enten Kanjeng Nabi awake dhewe niki ket saiki nggih mungkin kelakuannya kaya kewan wis sing rapi ibuke dhewe sing mateni anake dhewe lan sembarang kali rel iki mergo wonten ing Kanjeng Nabi niki awake dhewe iso dadi tumrape menungsa nggih mergo wonten ing Kanjeng Nabi nek mboten wonten Kanjeng Nabi nggih uripe dhewe ora karo-karuan. Mugi-mugi tansah istiqomah sholawat sehingga kita bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ini saking gede mawon nggih. Dari mana saja? Bali. Bumen. Insyaallah. Makanya depan itu tak bikin kayak Bali itu ben balik. Gaya Bali, nanti bikin lagi gaya Cina, karena waktu saya dulu itu waktu saya di makamnya saya Subakir makom bukan makam di Petilasan sini itu ada semacam isyarah itu bahwa nanti yang akan menjadi negara besar itu bukan lagi Amerika, pindah ke Cina nanti. Yang akan menjadi negara besar nanti geopolisinya dunia adidaya itu bukan lagi Amerika tapi Cina nanti pindah ke Cina. Dan kenapa ada hadisnya Kanjeng Nabi ini matur bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina itu. Cina itu ternyata mempunyai sejarah yang panjang juga terhadap Indonesia itu. Mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia, termasuk dalam kejayaan Majapahit itu pun juga bantuan dari Cina. Pokoknya banyak luar biasa lah. Nanti pada akhirnya semuanya akan terjadi, penting dinikmati mawon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada yang kebetulan ding apa sudah diatur Gusti Allah. Ada beliau jam pinten tuh wau asar Pak asar iya kalau wau tasik teng Ngawi jadi tadi rukyah rumah di Madiun terus 14 ke Ngawi dari Ngawi pulang langsung yasinan sekarang sampai rumah udah banyak saudara nanti unjukan orang naik kita semuanya unjukan deh. Kalau yang belakang itu saya tahu itu pasien lama kayak siapa yang seteri. Yang itu tetangga samping rumah, pas gandeng rumah, pondok lama, Depokan lama. Tertiba tak Bu? Bisa toh? Kepen di ruwat karo anu. Karo beliau nih. Kalau nggih kali sederek Pak. Siap. Ya, menika sederek enten sekawan. Nggih. Nggih tepangaken panjenenganipun Mas Vero menika. Mas Vero. Nggih, Mas Siap. Vero. Nek punika ingkang jagat hitam niku nggih sederek lampah kalih kula wau Ijo Drono. Siap. Nek panjenengan iki ditepangaken kiambake Aryo Pamungkas niki. Siap. Kiambake niki Ki Agung Sigondo. Siap. Nggih, insyaallah sedaya niku pun dangu gadah angen-angen kebatinan kemin silaturahim teng daleme Abah. Nggih. Nggih, badhe nyuwun barokah donganipun Abah. Alhamdulillah niku kok kalaksanaan saged pinanggihan panjenengan. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, iki jenengan pangestoni teng lampah-lampah kehidupan jenengan barokah dungani ngoten abae. Nggih sami-sami pecinta ayat alam semesta, Pak. Siap. Dan atas nggih mriki wau napak tilas bilih Abah nggih atosipun pecinta ayat alam semesta. Dibagi nderek-nderek istilahipun nyuwun kawarruh. Jadi sedaya rencang niki saking wilayah yang berbeda tebih-tebih nggih, Mbah. Enten sing Candi Cilik, Candi Rejo,
wau enten sing kondur ngrantos abahe istilahipun sibuk niku wau kondur kalih Mbah. Nggih saking Candi Rejo, Candi Cilik niku celake Candi Penataran. Cedeke niku berarti makame saya Subakir. Nggih, lingkungan mriku. Niku wau badhe salat maghrib terus pamitan keranten enten acara paguyuban niku lho napa niku kuda lumping jaranan. Nah niku wau titip salam hormat dumateng panjenengan. Mboten saged ngerantos kerantun pun kados semadosan acara beti tanggapan ngoten Pak. Yes, pangestune panjenengan nyuwun barokah dunganipun panjenengan niku titip salam teng kula kenging nyampeaken hormat teng panjenengan. Ngoten. Nggih. Ya alhamdulillahipun sedaya niku wau kok sambung terus kanugrahan waktu suasana bener-bener niki saged kepanggihan niki kapane nika angen-angen kok kados enten panggilan kebatinan. Kok pengin sanget kepanggihan kali abahe ngono. Nggih teng mriki kita sami-sami lampah teng dalem niku nggih belajar maos, belajar istilahipun membaca ayat-ayat alam semesta menika nggih termasuk kelor, bidara atau sing lain-lainipun maka nggih. Ya harus terus dikembangkan, jangan sampai tergerus oleh budaya-budaya barat. Terutama nggih kita ini orang Jawa. Saya pun juga termasuk belajar ke panjenengan itu. Karena saya punya keyakinan apapun yang Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya dan ada pelajarannya. Termasuk sungai, kita belajar tentang kehidupan. Wis hidup itu mengalir saja, dinikmati, disyukuri, sepenting teman ngoten mawon. Terus dari alam banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terutama kita yang jadi orang Jawa ini harus bangga karena banyak sekali. Dan saya ngisami waktu saya masih tidur di makomnya saya Subakir itu, termasuk ada 3 negara yang nanti akhirnya menjadi negara besar insya Allah. Termasuk pertama Cina, terus yang kedua Arab, yang ketiga Jawa. Bahkan saya punya keyakinan Pak, insya Allah suatu saat banyak negara-negara besar itu yang akan belajar ke Jawa. Niku. Salah satunya apa? Salah satunya yang perlu kita banggakan, kita mempunyai huruf Hono Coroko itu. Yang mempunyai seperti itu hanya 3. Cina dengan Feng Shui-nya, kita dengan Hono Corokonya, dan Arab dengan Abjadunnya. Hanya 3 negara itu saja. Hanya 3 negara itu yang mempunyai filosofi yang luar biasa. Dan pengobatan-pengobatan di Jawa pun, bahkan kula sering matur ngeten. Sekarang ini banyak toh orang-orang yang bahkan anak-anak kecil nih gampang sakit tuh. Kenapa? Karena kita nggak belajar dari leluhur kita. Salah satunya dari makanan aja. Banyak anak-anak kecil yang gampang sakit, bahkan gagal ginjal. Itu karena kita nggak belajar dari dulu. Makanya saya suruh istri saya itu, Mbok yo masak kayak dulu, pakai kayu bakar, pakai pokoknya kayak dulu lah gitu. Nah makanan-makanan sekarang yang siap jadi, terutama saya nggak nyebut merek ya yang botol-botolan lah, itu berisiko banget untuk kesehatan. Makanya saya sering nyuruh anak saya, wis minum air rebusan aja, air yang direbus atau yang alami-alami saja. Karena makanan-makanan sekarang yang siap-siap jadi, termasuk minuman yang terutama itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan. Makanya saya pengen banget kembali ke zaman dulu, termasuk masalah yang lainnya juga. Jadi saya kalau ada orang yang sakit itu simpel sih, kalau sakit perut terutama itu karena makanan dari dalam tanah, obatnya juga dari dalam tanah. Terutama ya yang diajarkan oleh leluhur kita dari dulu, pasti orang melahirkan itu yang dicari pertama kunir. Karena kunir itu tanaman semula jadi, itu antiseptik sebenarnya kalau menurut saya. Terus
penyakit yang di mah tadi, karena makanan tadi itu juga ya, makanan dari dalam tanah, obatnya kembali yang dari dalam tanah. Apa itu kunir? Nanti kalau kunir sepomanya belum maksimal, tambahin lagi yang dalam tanah, apa? Cacing. Itu cacing. Itu dibakar, kasih kunir itu. Sudah banyak yang membuktikan. Bahkan ada dokter dari Jombang itu hampir setiap bulan ke sini. Kemarin saya pulang dari penjara, beliau langsung datang ke sini. Itu padahal dokter itu. Kadang kalau ada orang yang sakit di bagian tulang belakangnya, tulang belikat, itu ngobatinya cukup pakai daun alpukat itu. Nama-nama itu yang ngasih nama Sunan Kalijaga. Kayak apa ya, banyak lah. Bule, daun bule, terus daun sirsak gitu. Banyak yang untuk kanker, untuk daun sirsak gitu. Banyak yang lainnya. Termasuk saya saat ini, saya puasa 7 hari ini, khusus yang 7 hari ini, karena yaitu tadi ada daun kelor. Daun kelor itu kita kalau sedang dikir asma Allah, asma sir, itu sering kadang-kadang kan kalau malam itu angin itu aja bisa bicara. Angin, daun, tanah itu bicara, menyampaikan tentang semula jadi tadi, tentang obat tadi. Nah, saya puasa 7 hari ini khusus untuk daun kelor, terutama untuk penyakit stroke. Malah saya puasa, saya sendiri sakit. Tadi malam Gus Andi kesini. Gitu ya. Pak Udalut, Gus Andi kesini. Gus Andi Ngadiluwe. Gus Andi Rais yang punya pondok Wiwitan yang Gumelar. Ngadiluwe, Mbak. Kediri, saya desanya nggak paham. Cuma Kediri. tempatnya saya tahu. Nggih, Kediri. Iya. Nggih. Sandi. Nggih, beliau terkenal di daerah Ngadiluwe. Iya. Kalau umurnya nggak beda jauh sama saya. Ilmunya tinggian beliau. Suka tirakat anaknya. Nggih. Ya leres apa? Karena istilahipun pada alam semesta lagi seperti masa-masa leluhur kita, ya semampu kita apa. Dan kita juga kebetulan sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu sempat mengamati, merasakan dan membuktikan dari semua yang Abah jabarkan tadi, bahwa alam semesta itu mempunyai khasiat atau guna manfaat untuk istilah hamba-hamba Sang Pencipta, termasuk alam benalu kelor. Itu kita ambil aromanya dengan benalu bidara, dan kita coba kombinasi dengan getah kemenyan juga. Itu ketika dihisap, dihirup dengan hidung kita, itu dampaknya bisa memberi kekuatan alami pada rasokma kita. Iya. Itu kayak terjadi sebuah gelombang energi yang melambari kekuatan jiwa, kayaknya kayak gitu. Itu kita temukan, kita rasakan semua yang Abah istilahnya dawuhkan tadi. Itu ternyata alam semesta memang benar-benar mengandung energi-energi yang sudah dititah atau disabda oleh Sang Pencipta, itu bisa digunakan untuk hamba-hambanya, ya kita itu ternyata bukan hanya cerita kosong belaka, benar-benar nyata. Kita coba amati aroma alam semesta. Iya, dari dulu kan leluhur kita kalau melakukan pengobatan kan nggak perlu ribet-ribet kan, semuanya kan dari dulu sudah ada di alam. Intinya dari mana penyakitnya itu, ya disitulah obatnya. Udah banyak dari leluhur kita ini, cuman kita saja yang tak begitu paham gitu. Itu seperti daun sirih ketemu ruas itu, Pak. Itu ketika diambil aromanya, belum diambil energi zat-zatnya, kandungan-kandungannya loh, Pak. Aromanya daun sirih yang ketemu ruas itu saja, itu pengaruhnya, dampaknya ke arah kesehatan rohaniah kita itu sangat kuat, Pak. Dan kita coba itu amati dan kita baca, kita istilahnya kombinasi dengan energi yang lain-lainnya, itu bisa kita rasakan benar-benar khasiatnya.
kepala pusing spontanitas langsung bisa hilang. Bukan hanya untuk pengobatan, buat cinta pun juga luar biasa itu. Saya mau mengarah ke arah sana tapi sungkan. Untuk cinta pun luar biasa itu. Masalah cinta kita sungkanan apa? Kadang-kadang orang datang begini kan nggak cuma minta diobatin secara dohirnya, tapi ada juga yang datang itu karena minta dibantu. Ya yang bisa bantu hanya Allah secara batinnya, masalah asmara dan lain sebagainya. Semuanya sudah tersedia di alam. Tinggal kita saja mau menggunakannya atau tidak, itu saja. Saya belajar seperti ini dari abah saya, Abah Muafiq. Jadi beliau banyak mengajarkan hal tentang saya. Kemarin saya baru pulang dari sana. Mau pulang tuh sebenarnya nggak boleh. Baru datang wis kewamplengnya aku. Dan sekarang yang penting hati-hati, banyak yang mensirik-sirikan, ada bahkan yang mau membelokkan sejarah. Itu kita yang penting harus bangga dengan budaya kita, harus tetap menguri-uri. Kalau nggak kita siapa lagi gitu, karena ada banyak yang mau membelokkan, ada bahkan ada yang mau mencuri, ada bahkan yang mau memanfaatkan. Yang terpenting intinya sekarang jangan sampai hilang Jawane gitu aja. Wong Jawa sampai hilang Jawane gitu aja. Pesan saya itu saja sih. Pokoknya kalau kita bangga dengan budaya kita, ya bangsa kita nanti besar. Bangsa kita akan menjadi bangsa besar. Nah, bangsa-bangsa besar itu pasti mencintai budayanya. Lihat di Jepang itu yang dibesarkan ya Naruto-nya ya toh, samurai-nya ya toh. Di Cina yang dibesarkan ya kungfunya. Sekarang kita di Indonesia bikin film Angking Dharma katanya pembodohan, ini piye tadi? Bukannya didukung. Kayak film Angking Dharma udah sok sakti weh, pembodohan publik weh. Wis tak aku saiki ora usah gawe wis. Ora usah gawe film saiki wis cukup ngene ae wis saiki. Film nonton ya kuno ora ya wis. Lah sekarang kalau Cina bikin kungfu yang didukung oleh negaranya, Jepang bikin samurai, Naruto, ya kan? Kalau kita bikin film Angking Dharma malah diarani pembodohan publik. Repot banget. Padahal kan banyak sekali film-film dan sejarah-sejarah yang banyak pelajarannya intinya. Tapi bisa apa-apa, enak gini aja, bisa padanya aja. Sudah waktunya memang kearifan lokal itu saat ini kayaknya cenderung terkesan menjadi anak tiri apa? Kearifan lokal. Jadi yang paling anak emaskan itu istilah cahaya-cahaya kemodernisasian. Sekarang itu kalau subuh katanya sirik, tapi kalau hipnotis modern. Boleh. Katanya gitu. Makanya ya yang penting orang Jawa harus bangga dengan Jawanya gitu aja lah. Nggak perlu macam-macam. Maka dari itu apa? Kami semua dari wilayah masing-masing berkumpul sowan Ka'bah itu minta barokah doanya untuk meneruskan perjuangan sebagai putra Nusantara, terutama dari titisan suku Jawa. Mengatakan ya, untuk mencoba mengembangkan lagi kearifan lokal yang sempat tenggelam ke dasar muara kehidupan zaman modern kita. Termasuk salah satunya seperti semua yang Abah dawuhkan itu kayaknya nyambung dan tembus seperti yang kita istilahnya pahami, bahwa kita kembali ke alam semesta, kita menyatu lagi dengan alam semesta yang ternyata di situ menyimpan banyak sekali energi-energi yang kita butuhkan, yang selama ini tidak kita sadari. Ternyata itu nyata kita rasakan. Saya sebelum kemarin masuk penjara, saya sempat ke makom Kertojaman sini. Sampai di situ makomnya hancur. Saya nggak tahu siapa yang hancurin. Saya bilang sama anak-anak saya, yuk dibangun lagi. Badan itu kan juga leluhur kita. Terus ada lagi makam di
pinggir sungai Serut itu juga Mataraman. Itu juga sempat ada yang mengatakan nggak ada dan lain sebagainya itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibugar. Intinya yuk kita orang Jawa itu bangga dengan Jawanya kita gitu. Pokoknya Arab digarap, Jawa digawa gitulah. Masalah tentang doa bidoa. Jadi sekarang ini banyak yang mau membelokkan sejarah. Ada yang seolah-olah kita orang Jawa ini tidak punya kekuatan, seolah-olah Jawa itu tertinggal, padahal dulu sepertiganya dunia itu pernah ditaklukkan oleh leluhur kita sebenarnya. Jadi kita harus bangga dari situ. Terus sering-sering saja ke tempat-tempat leluhur kita itu harus dijaga. Mulai sekarang harus dijaga. Nah saya dulu pernah saya ceritakan di waktu ada rombongan penjara 3 mobil atau 4 mobil waktu kemarin itu datang ke sini itu kan rame. Saya bilang, ayo kita jaga terutama warisan-warisan dari leluhur kita. Adanya sekarang ini makom, ya dijaga makomnya. Jangan sampai dibelokkan sejarahnya. Karena itu sangat penting sekali menjadi jati diri kita sih. Nanti lama-lama kita nggak punya kebanggaan kalau semuanya dihilangkan. Masalah itu nanti. Jadi kita sendiri harus menjaga. Makanya saya berencana sama santri ini mau ziarah Wali Songo ini nanti. Termasuk ya ke Gusmi dan lain sebagainya. Doa bidoa itu tadi penting. Saya pernah dulu disuruh sowan sama kiai saya ke makom-makom gitu. Nah intinya waktu di makom itu, waktu itu saya disuruh ke Lampung. Saya ke sana. Sampai di sana itu ternyata sana itu sudah meninggal, kiainya itu sudah meninggal. Sampai di sana itu saya disuruh minta ijazah, tapi karena saya disuruh akhirnya ya saya tetap di situ. Saya minta izin sama duriahnya untuk kholwat di situ sehari, 2 hari, 3 hari sampai 41 hari. 41 hari itu mulai kelemun-kelemun karena nggak bawa perbekalan kayak di atas nggak gunung loh, ya, daerah Lampung sana itu. Alhamdulillah kapan hari kita sudah ke pertapaan. Alhamdulillah sudah. Dan isyarahnya insya Allah supaya kita terus membaca dan mengembangkan cahaya-cahaya ayat alam semesta. Iya. Jadi kita malah semakin cinta dengan segala macam jenis ayat alam semesta. Yang di situ kayaknya untuk sebagian besar orang dianggap sebagai beri maaf, kebodohan, kekonyolan atau kurang modernan atau apa itu Pak. Tapi kita akan terus tetap memegang cahaya ayat alam semesta itu. Ngomong tak gelem ya. Ada yang tersirat, ada yang tersurat itu. Ada yang memang bisa kita baca dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, tapi juga ada yang harus kita baca dengan hati. Biarin orang ngomong kayak gimana, jarno. Terus di sini saya pribadi dan seluruh saudara-saudara yang sama-sama berangkat dari rumah silaturahmi ke Abah itu nggak bisa memberi penghormatan yang istilahnya layak untuk Abah. Jadi kita beribu maaf yang seluas samudra kepada Abah. Tapi kita sebagai pecinta cahaya ayat alam semesta itu tiap hari kita melakukan perpaduan, perkombinasian atau pembelajaran tentang energi-energi alam semesta. Kita sempat punya satu perpaduan Abah. 3 lapis energi alam itu ini tadi kita bawa ke sini sebagai penghormatan oleh-oleh yang sangat tidak berarti, mungkin istilahnya pun sangat kecil sekali. Nah, tapi ini tadi saya bawa untuk bisa diberkahi doa ya Bah, energi gabungan antara aroma alam semesta. Jadi ini intinya nggak masuk untuk ditelan Bah, tapi aromanya itu bisa dijadikan pengobatan, dijadikan energi pemercepatan penyembuhan. Nah, itu kita
tiap hari mempelajari itu apa? Ayat alam semesta atau kembali ke alam seperti yang Abah dawuhkan semuanya tadi. Dan itu tadi kita bawa ke sini. Semoga aja mendapat berkah doa dari Abah. Itu gabungan antara getah kemenyan, terus kemeladih atau benalu bidara dengan benalu kelor. Jadi benalu bidaranya itu kebetulan benalu bidaranya kita dapatkan dari makam Syekh Ali Badarudin Gor Kediri apa? Yang di situ ada pohon bidara yang usianya sekitar prediksi hampir 500 tahun. Besarnya satu pohon ringin apa? Itu kita dapat benalu dari sana dan kita coba padukan ketiga elemen ini tadi. Itu rasanya di sukma atau di roh kita ketika menghisap aroma itu kayak ringan sekali ya. Nah itu yang tak istilahnya pahami sebagai seluruh dawa-dawa Abah tadi, alam semesta ternyata. Nah itu apa? Nah ini tadi kita bawa contoh dari perjuangan kita dalam mencintai ayat alam semesta Abah. Itu kita kombinasikan dan jadi sementara itu energi kombinasi tertinggi kita. Jadi kita sebut itu minyak kelor sukmo alam. Sukmo alam, jadi roh dari alam, energi alam yang ketika cahaya alam itu tadi kita satukan, lambarkan ke pernafasan kita, ke roh kita, itu melambari dan memperkuat jiwa kita, dan lemah menjadi kuat, sakit menjadi sembuh. Amin. Yang lama menjadi cepat, yang nggak mungkin biidznillah akan menjadi mungkin. Amin. Mas nganu Kang Ki Jodrono. Nah, amit nuwun sewu. Nggih maaf Bapak nggih. Siap. Hasil dari barokah pendapat-pendapat Abah juga yang menguatkan, menyemangatkan kita untuk kembali ke alam semesta, dan kita perjuangkan dawa-dawa Abah semua dari awal secara langsung ataupun kita pas nonton Abah memberi istilah fatwa-fatwa, ceramah-ceramah di seluruh media. Nah akhirnya kita mendapatkan satu berkah hidayah dengan lantaran pendapat-pendapat Abah yang untuk mencintai alam semesta. Ini apa? Beri pemaaf. Kuat sekali. Nah, ini itu minyaknya, penggabungan tiga elemen itu. Seger ya? Seger apa? Ini tuh rempah-rempah. Iya. Benar-benar dari murni dedaunan, termasuk daun sirih ketemu ruas. Itu jumlahnya 300. Cocok ini, saya pas pilek ini. Langsung seger. Langsung seger. Itu kalau dikombinasikan dengan sholawat muridat, menghirup energi itu insya Allah akan berlipat ganda energinya. Sholawat muridat, menghirup energi itu insya Allah akan berlipat ganda energinya. Niku hasil dari berkah saya mendengarkan pendapat Abah, ceramah-ceramah Abah. Ini dari alam semesta. Ya, bahan intinya itu dari tiga elemen itu tadi, getah kemenyan, benalu kelor, dan benalu bidara. Walaupun sebenarnya masih ada yang lainnya, Pak. Kombinasi kembang setaman, 7 rupa atau kembang telon, energi khusus khas Jawa kita. Kalau saudara Kalimantan kita punya minyak yang mendunia, minyak bintangnya, kita sebagai titisan Nusantara, khusus suku Jawa, inilah yang kita punya, minyak kelor sukmo alam. Itu berkah dari pendapat Abah untuk mencintai alam. Akhirnya kita coba mengkombinasi, ini perwujudannya. Ini jumlah kecilnya, barangkali saudara-saudara yang lain nanti ingin merasakan hasil dari perpaduan kita. Anget ya badan ya? Badan anget ya? Itu terfokus pada energi roh, energi jiwa, Pak. Tapi akan menunjang lagi ke jasmani juga. Sakit akan cepat sembuhnya. Yaitu energi dari dedaunan, pepohonan, alam semesta, tiga elemen yang kita coba padukan tadi, apa? Sama ya? Iya, sama. Cuman ini wadah besarnya. Itu orang capek langsung semangat. Iya. Tapi kalau untuk menuju ke arah asmara,
Aku nggak berani menerangkan, Pak. Segan saya. Nanti di belakang layar aja kita bahas soal asmaranya, Pak. Siap. Siap. Gini ku barokah dari seluruh fatwa Abah untuk mencintai seluruh alam semesta, dedaunan atau apa, dan itu berasal dari sana, Abah. Kita padukan, inilah hasilnya perpaduan kita. Semoga bisa saling menguatkan, bisa yang saya pegang itu satu, apa di perjalanan saya mengenal pondok pesantren Nuswantoro itu kalimat yang di depan, tapi saya mau mengatakan takut nggak bisa tartil karena kita bukan ahli agama. Iya. Kita cuma pecinta ayat alam semesta. Iya. Itu khairunas anfa'uhum linnas, itulah Pak. Kita berusaha, berupaya untuk sebisa kita, sewarna jati diri kita sebagai kita masing-masing gitu. Nah, untuk bisa bermanfaat pada sesama. Itu yang kayaknya mengena banget. Dan kayaknya merasuk dan cocok tembus ke dalam jiwa. Ya semampu kita, Pak, karena kemampuan kita juga sebagai manusia terbatas nggih. Tapi setidaknya kita punya guna manfaat untuk sesama. Itu yang kita istilah apa ya, tapak tilas dari Abah. Itu kita mencoba mengkaca benggala Abah. Nah, ini hasil dari barokah kita mendengarkan Abah selalu misalnya memberi fatwa supaya kita kembali ke alam. Nah, ini salah satu berkahnya. Ini belum lama loh Pak, kita mengkombinasi ini. Yang dulu cuman kelor biasa, benalu satu aja itu kayaknya lama gitu. Istilahnya kita cuman berhenti di situ, terus kita coba kombinasi dengan benalu bidara. Kayaknya itu juga ibaratnya sudah baik tapi kurang mengena. Nah, ketika kita padukan dengan 3 elemen, getah kemenyan, ini aromanya yang kita dapatkan, kayaknya seger, menguatkan jiwa kita. Untuk awal asmara itu kayaknya nanti akan ada informasi menggembirakan dari lingkungan kita, Pak. Siap. Tentang hal asmara. Itu kita kasih nama minyak kelor minyak kelor roh sukma alam. Ya itu tadi kita ambil dari energi-energi alam. Alhamdulillah ini kita dapat istilah perpaduan hidayah lantaran kita istilahnya kasih petunjuk untuk kembali ke alam, ke alam. Kita mencoba ke arah sana. Dan ini kita punya, ini masih belum lama, Pak. Belum lama untuk perpaduan 3 elemen. Ini kayaknya saya gembira sekali dengan teman-teman semuanya, karena teman-teman sudah mencoba, uji coba semua. Itu stres-stres hilang ya. Tadi aku udah coba, enak. Anti stres. enak. Apalagi kalau kita menghirupnya dengan hikmat, dengan penuh penjiwaan, penghayatan, kita menyambung rasa, meminta ridho rahmat sang pencipta. Terus kita gabung dengan sholawat, nuridat, atau punya amalan yang lain-lainnya, yang intinya kita meminta. Jadi tambah penguat ya. Ini penguatnya. Tambah menguatkan. Malah kemarin siapa? Nganuki Joko Samudro itu menyebutnya minyak penguat sukma. Jadi sukma ini menjadi lemah, menjadi kuat, Pak. Nah, jadi istilahnya yang kita biasanya mudah error itu akan tegak. Dan itu hasil dari alam. Jadi aroma terapi juga. Nah, gitu. Ini oleh-oleh kita, Pak. Kita ya maaf maaf sangat jauh dari bisa memberi sesuatu untuk penghormatan pada Abah. Ya mohon dimaafkan segala kekhilafan kita. Ini sudah luar biasa ini. Ini sudah luar biasa. Dikuatkan lagi, bikin yang banyak lagi, terus lebih dikembangkan lagi, dan lebih bermanfaat untuk umat. Amin. Itu kan kalau secara Arabnya tadi, kalau secara Jawanya kan wong urip kudu iso nguripi, wong urip kudu urup. Itu aja. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Itu saja. Sebenarnya untuk kembali ke tanah itu bukan kata-kata saya, tapi sebenarnya sudah dari zaman baginda Rasulullah. Karena ketika kita sujud itu kan kepala kita kan menempel di tanah, itu kan supaya belajar wataknya tanah. Gitu. Begitu banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari tanah tadi.
mulai dari ilmu tasawufnya, selalu membalas kebaikan, walaupun ada yang menjelekkan kita nggak pernah mendoakan jelek, malah kita kirim Al-Fatihah. Jadi vibrasi itu alam, hidup kita akan tenang, banyak barokahnya. Makanya saya itu kan banyak rekan-rekan yang bilang, kenapa nggak pindah, kenapa sampean yo bisa pindah, kenapa nggak sampean di Malang ya punya rumah, punya tanah, kenapa nggak pindah? Saya bilang ya saya senang di sini karena ya barokahnya gitu. Kita mungkin nggak disukai sama orang, kita anggap itu suatu musibah kayaknya dipandang mata, tapi ya hakikatnya barokahnya itu terkadang kita nggak disukain orang, kita jadi lebih sabar ketika mungkin dihina, dicaci, terus kita jadi lebih kuat, terus kita jadi lebih subur kayak tanaman dikasih kotoran dan banyak yang lainnya lah. Kita dihina supaya kita juga nggak menghina orang lain kan. Kalau kita sakit, tahu sakitnya dihina, kita nggak akan menghina orang. Banyak yang bisa kita pelajari ketika kita sholat itu. Makanya kita harus bangga jadi orang Jawa itu. Di Jawa itu, kalau di Arab itu ada namanya ilmu tasawuf itu untuk sampai ke marifat itu ada yang namanya as-sofa, al-wafa, al-jafa. Itu kalau bahasa tasawufnya. Jadi mulai dari membenahi hati, terus as-sofa itu belajar membersihkan hati, al-wafa itu jangan berbohong, terus al-jafa itu dicaci dan dibully itu sama. Jadi diumbah nggak teles, dijemur nggak garing gitu. Tapi kalau di Jawa sudah ada dari dulu. Namanya upanisa, kabumian, upawasa, muksa gitu kan. Pokoknya dari zaman dulu itu ada orang kalau mau muksa itu kan dari raja biasanya turun dulu ke masyarakat jualan es cendol. Jadi dia menghilangkan rasa keakuan yang ada di dalam dirinya. Terus nanti setelah itu kabumian, belajar untuk dihina itu tetap tenang. Terus belajar upawasa itu puasa kalau kita sudut pohon besar, diam tenang gitu, nggak mikirin siapa-siapalah, intinya hanya tuju kepada Allah, baru bisa muksa itu. Jadi ya sudah ada pelajarannya di kita itu, semuanya sudah ada. Bahkan sangat para yang dumadi itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu semuanya ada. Jadi kita harus bangga. Satu kesatuan sih saling melengkapi, Islam dan Jawa itu nggak ada yang namanya bertentangan. Jadi kalau kamu Jawa beneran ya kamu pasti ya suka dengan agama Islam, kamu akan bisa menyatu. Begitu juga sebaliknya sebenarnya. Kalau kamu benar-benar tahu Islam, tasawuf, ya kamu benar-benar jadi orang Jawa. Nah, Jawa itu seperti ruhnya, dia saling melengkapi di situ. Pokoknya terus kembangkan. Siapa? Saya yakin nanti akan ada lagi yang bisa sampean bisa. Karena kalau semakin kita mendekat ke alam, alam itu seperti bicara loh sama kita. Ya, Pak, kalau malam itu ya. Makanya ada perintahnya Kanjeng Nabi itu kan untuk cari ilmu sampai ke negeri Cina. Itu di kita juga sudah ada. Coba malam gitu jam 1 kita mulai mandi dulu. Kalau saya tentu sholat dulu, terus duduk di tempat yang terbuka, kabumian namanya. Jadi pokoknya di tempat terbuka, terus tarik nafas, baca hurib kang sejati atau 3 kali mawon. Terus kalau Islam kan hu Allah, kalau di kita kan hurib gitu, kalau di Jawa. Artinya sebenarnya sama, hidup itu yang menghidupkan ya Allah kok, kuat yang menguatkan ya Allah, ada pun yang mengadakan ya Allah, gerak pun yang menggerakkan ya Allah. Jadi gerakku adalah gerak batin. Itu nanti kita diam gitu ya, merasakan keluar masuk nafas. Nafas ini bicara loh, angin ini bicara loh ke kita. Wallahi, saya nggak ngomong kosong, buktikan lah. 41 hari aja. Jadi zikir itu kalau di Islam itu ada namanya dzikur asma, ya, dzikur asma, dzikur sifat, dzikur dat. Jadi dzikur asma itu disebut dengan ta'abud, dzikur sifat itu disebut dengan taqarrub, terus dzikur dat itu disebut dengan tazali. Jadi ada pembersihannya juga di situ ada. Kalau di kita itu kan juga sudah ada, di Jawa itu sudah ada. Jadi zikir yang benar-benar tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha Allah itu. Jadi benar-benar zikir hanya mengagungkan asma Allah. Kenapa para wali itu doanya mandi? Karena setiap gerak tubuhnya itu, bahkan kedipan matanya, bahkan setiap hembusan nafasnya itu digunakan untuk zikir nafas. Itu makanya doanya itu mandi. Dan itu akan sangat, alam itu sebenarnya diciptakan itu untuk melayani kita, bukan kita ini untuk melayani dunia, itu bukan. Seluruh yang ada di alam semesta itu berada di dalam diri kita, mulai dari anasir api, anasir angin, anasir air, anasir tanah, itu semuanya ada. 4 anasir itu ada.
pada semuanya di dalam diri kita. Jadi ketika kita benar-benar bisa memahami kekuatan sejati atau yang kita sebut guru sejati atau Nur Muhammad itu sudah kita ketahui, ya dunia itu gampang-gampang saja. Untuk gampang-gampang saja. Yang penting mau tirakat itu aja lah, kalau bahasa Arabnya torekoh itu. Untuk benar-benar membedakan mana yang khawatir robaniyah, mana yang khawatir malakutiyah, mana yang khawatir syaitoniyah, mana yang nafsaniyah, kan yang sebelah dua ini. Jadi kita hidup itu kalau kita belajar mau cepat tuh nggih. Jadi ada dua saudara kita, yang sebelah kanan itu yang baik, namanya malaikat hafidhah, yaitu tadi bisikan atau ide atau apa ya bahasa kerennya itu. Ide itu apa bahasa kerennya? Inspirasi. Bukan insting. Jadi ada semacam insting, atau kalau bahasa Arabnya tuh khotirah. Itu ada dua yang sini. Ya, ada dari, kalau yang dari robaniyah itu di hati, bisikan di hati, kerenteng di hati, sirullah. Ada yang lewat malakutiyah. Malakutiyah itu agak sulit karena kadang kita bedainnya antara yang muncul di hadapan kita itu apakah ini yang benar-benar hak atau yang batil, agak sulit. Karena bisa saja jin itu sering nampak kayak berjubah kayak gitu, kecuali sudah ada, kalau kita pakai asrar biasanya untuk membedakan ini yang jin asli apa yang enggak, itu bedanya dari situ. Atau datangnya, kalau datangnya dari atas itu, kalau menurut kiai saya itu yang hak, makanya kita dikira datang dari atas itu. Purnomo pernah gitu. Kalau yang datang dari depan, belakang, samping itu biasanya masih dari syaitoniyah. Kalau yang dua sebelah sini ini yang bangsa Kore ini yang harus dibedakan itu. Makanya kemarin saya ke Gunung Pegat itu, di situ juga ternyata untuk itu disuruh puasa bilaruh itu. Di pertapaan. Iya. Jadi Gunung Pegat itu banyak yang menyalahartikan, itu saya agak kecewa sebenarnya. Ketika ada yang menganggap bahwa Gunung Pegat itu orang mau pegatan ke sana, cepat pegat, itu keliru, bukan begitu. Kenapa di sana tempat bertapa terus cepat muksa kayak Dewi Gilu Suci dan lain sebagainya di sana? Karena kata pegat itu sebenarnya untuk membedakan tadi mana yang ini yang hak, mana yang batil itu. Salah satunya dengan upawasa tadi, poso tadi, ngepos nirosa tadi. Pokoknya pahami Islam, ya Islam yang sejati, Islam sebenarnya. Jawa, ya Jawa yang sebenarnya gitu. Biar nggak salah paham. Kalau tahu yang aslinya nggak salah paham. Saya memang senang bikin ontren-ontren, tapi buat hiburan aja. Kalau sekarang udah enggak, udah beda. Kemarin pas di puncak ada maghrib pertapaan, maghrib. Jadi salat maghrib di atas. Sebenarnya waktu saya ke sana kemarin kan saya bilang sama Pak Rete, ini sebenarnya kalau nggak tahu sama udah naik berarti nyambung. Wallahi demi Allah, tanya Pak Rete, ya teh, saya bilang itu beliaunya itu sebenarnya suruh naik ke pertapaan Dewi Gilu Suci, wallahi. Tapi saya nggak bilang sama jenengan, saya cuma ngomong berdua saja. Ada sesuatu hal yang harus beliau sambungkan lah begitu. Saya nggak ngomongin macam-macam, intinya ada yang harus beliau sambungkan gitu. Tapi saya nggak ngomong sama jenengan, karena saya sempat berhenti duduk ndogrok aja di depan rumahnya beliau ini ketika ada yang datang itu. Memang nyambung apa? Pas ketika beribu maaf, kita pas sholat maghrib itu, setelah selesai itu ada angin sangat kencang. Yang teman kita yang makmum di belakang itu jelas sekali mendengar suara-suara. Ya intinya kita disarankan, atau ibaratnya gimana ya bahasanya, kayak bahasa Jawa itu kadang-kadang bahasa Jawa agak kental itu kita kadang nggak seberapa terbiasa juga. Intinya kita diminta untuk terus mempelajari alam semesta. Kayaknya nggak jauh juga dengan seluruh dawa-dawa Abah, bahwa kita harus menyatu dengan alam semesta untuk bisa berguna manfaat pada sesama. Dan ternyata di gapura kebesaran Pondok Pesantren Ustawantoro itu ada Arabnya yang kayaknya maknanya juga ke arah sana, tapi kita mau membaca takut nggak bisa mentertilkannya itu apa. Khairunas anfa'uhum linnas itu apa?
Nah itu kayak nyambung juga dari sana. Kita turun isya dari pertapaan itu. Nah, terus kita yakin dengan isarah suara itu ketika selesai sholat maghrib, akhirnya perpaduan ini terjadi. Jadi ketika Abah ke tempat kita itu kita masih belum punya perpaduan ini Abah. Kita belum punya perpaduan ini. Masih murni minyak kelor saja. Masih murni, belum ada kombinasi-kombinasi. Nah ketika itu kok tiba-tiba ada itu tadi ya, inspirasi atau apa bahasa kerennya atau menurut saya isyarah khatirah ya. Itu tadi kok suruh menggabungkan 3 elemen. Ke sini tadi kita bawa ke sini untuk didoai, untuk istilahnya minta barokah doanya apa, untuk supaya kita bersama teman-teman semua ini bisa meneruskan seperti yang Abah dawuhkan untuk bagaimana bisa berguna bagi sesama lingkungan kita. Mungkin ada yang belum paham tentang bahasanya beliau dubur, aku kadang-kadang nggak ngerti ya. Jadi bahasa yang beliau tentang yang dimaksud dengan cahaya alam semesta itu ya alam semesta ini. Cara memahaminya ya harus belajar tentang ilmu as-sofa, al-wafa dan al-jafa kalau kita tasawuf. Kalau secara Jawanya Upanisa, Kabumian, Upawasa, Musa tadi ada tahap-tahapannya. Kon moco bingung kok, moco apa yang dimoco gitu. Salah satunya kalau Upanisa itu menghilangkan keakuan itu, kalau kita itu as-sofa, membersihkan hati. Cara membersihkan hati bagaimana? Dzikir. Dzikir itu bagaimana? 3 tahapannya. Dzikir asma, dzikir sifat, dzikir dzat. Yang zat itu tazali tadi. Tazali itu dzikir benar-benar kita itu bahasanya itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam itu bukan berarti kita tanpa pendem keberatan itu, menekan hawa nafsu. Salah satu yang paling gampang itu dzikir saman. Itu yang sering saya ijazahkan ya, dapat dari Gus Andi itu. Dzikirnya hu Allah, itu masuk nafas hu, keluar nafas Allah gitu. Atau kalau saya dulu pertama di Beat itu dipendem itu dzikirnya urip gitu ya, sama aja hidup yang menghidupkan Allah, kuat yang menguatkan Allah dan sebagainya. Itu diamalkan 41 hari dengan puasa bilaruh atau ngerawat. Makan yang dipendem itu biar kita memendam hawa nafsu itu. Bicara seperti ini sulit kalau nggak dijalankan. Jalan itu namanya torekoh. Torekoh itu tirakat. Tirakat itu melaku, ngamali apa yang diajarkan sama guru. Dia harus ada gurunya. Saya mungkin yang bisa saya jelaskan. Minyaknya ini kalau nanti ada yang mau saya pengen kelor itu juga diambil minyaknya tapi untuk ditelan. Itu yang tadi barusan saya dapatkan. Jadi ada semacam minyak kelornya. Ini memang penyampaian Pak dari puncak pertapa ini penyampaian gini. Maaf Ibu, maaf Bapak. Kalau kita menyampaikan secara kata-kata itu banyak yang tersinggung adanya. Bahwa sunnah Rasul itu adalah wewangian, itu kan disunahkan menjadi sebuah peribadahan ya. Itu khusus untuk Nusantara, intinya khusus khasah suku Jawa. Itu aroma wewangian itu leluhur-leluhur kita dari dulu itu memfavoritkan aroma wewangian kemenyan. Nah sedangkan kita kalau secara terang-terangan Islam membakar kemenyan secara seperti yang sering dilakukan kebanyakan, itu akan berbenturan dengan kebanyakan lingkungan. Nah terus kita diamanai untuk menyampaikan bahwa leluhur Nusantara itu ciri khas aroma sunnah wewangiannya adalah di energi kemenyan, yang supaya kita menyampaikan ke seluruh ibarat pemirsa yang lagi berada di alam semesta manapun berada. Alam semesta manapun berada itu banyak loh Pak, ada alam gaib juga loh. Maaf Ibu, maaf. Lah itu supaya menyampaikan bahwa ciri khas dari Nusantara atau suku Jawa, wewangian sunnah Rasulnya adalah energi aroma kemenyan, tanpa menghilangkan, menganaktirikan energi-energi wewangian yang lainnya, mungkin kasturi, zafaron, misik dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dan energi aroma kemenyan itu kita masukkan ke gabungan ini apa? Nah, ini inti sarinya, sari ekstrak kemenyannya. Nah, itu enggak menyengat kasar seperti yang pernah dibakar-bakar pada umumnya. Nah, itu kita diminta untuk menyampaikan bahwa sunnah
sunah wewangiannya suku Jawa atau Nusantara adalah kemenyan. Itu bukan makanan setan, bukan, itu wewangian yang dari alam semesta yang disukai leluhur-leluhur Nusantara. Nusantara termasuk Bali juga. Bali nggih Nusantara nggih. Berarti termasuk merata Nusantara itu yang disukai kemenyan apa? Gitu. Dan kita sangat berpikir 1000 kali untuk menyampaikan secara apa adanya. Pasti gapruan benturan. Karena kemenyan sudah terlanjur di justice sebagai energi makanannya setan. Gitu. Padahal kalau kita dalami benar-benar, kita makrifati, kita ilmui, itu adalah energi wewangian alam semesta yang dulu-dulunya leluhur kita yang pernah berjasa besar, yang membuat, menjembatani kita, melantari kita bisa ngumpul seluruh keluarga bahagia bersama orang-orang terkasih kita, kan karena jasanya leluhur semuanya ya Pak. Nah itu dulu memperjuangkan kehidupan masa depan kita ini, itu pakai sarana-sarana wewangiannya juga, dan itu yang paling disukai kemenyan dulu. Sebelum Islam masuk ke Nusantara, Islam masuk ke tanah Jawa, memakai energi kemenyan. Dan ini kita diminta untuk menyampaikan dari puncak pertapaan. Terus terang ya, harus seperti yang Abah bilang, risikonya nanti juga akan ada saja yang nggak setuju dan menghujat. Yaitu kayaknya harus sama-sama kita persiapkan untuk meluas samudra gitu. Siap nggih? Seandainya setelah istilahnya percakapan ini sampean di lingkungan itu digojologi, dicemoohi, gimana? Berani menerima, menjalani? Alhamdulillah. Siap ya Pak? Siap ya Pak? Siap. Bahwa aroma kemenyan itu kita tegaskan, itu adalah salah satu sunnah Rasul juga. Wewangian. Kan Rasulullah mensabdakan bahwa itu bentuk sunnah adalah wewangian. Wewangian itu sunnah. Wewangian, bukan terfokus pada namanya ini. Nah, namanya itu enggak. Wewangian itu sunnah. Dan orang Nusantara itu yang dianggap wewangian adalah bunga, kembang telon, kembang 7 rupa, kemenyan. Itu kan wewangiannya jadi dirinya orang Jawa. Dan kita harus tetap memegang jadi diri leluhur kita. Ya, yang nggak mau memegang dan ingin memegang bendera orang lain, ya silakan saja. Ya, itu hak kehidupan masing-masing sesama. Tapi kita akan tetap berusaha memegang bendera jadi diri leluhur Nusantara, terutama suku Jawa. Lah ini apa? Minyak kemenyannya kita masukkan ke dalam sini supaya istilahnya bisa kita menghormati tinggalan-tinggalan dari leluhur-leluhur kita. Salah satunya wewangiannya adalah bunga dan kemenyan itu apa? Dan ini semoga nggak menyinggung siapa-siapa, semoga nggak menyakiti hati siapa-siapa, karena kita mengkombinasikan sukma-sukma alam, aroma-aroma alam, terutama yang paling menyentuh jiwa itu aroma daun sirih itu apa? Iya. Yang ketemu ruas itu 313 lembar. Itu seperti amalan nur buat yang pernah diijazahkan. Iya. Itu kita satukan ke sini. Akhirnya menjadi sunnah wewangian, tapi ini bukan untuk ditelan apa, untuk tertuju kepada inti rohani, ke arah rohani itu, menguatkan sukma atau memberi energi makanan kepada rohaniah kita lewat wewangian khusus Nusantara, suku Jawa, pakai rempah-rempah, benalu kelor, benalu bidara, dan getah kemenyan yang kita kasih nama minyak kelor sukma alam. Itu yang diminta supaya kita menyampaikan apa adanya. Nah, dengan segala kekhilafan kita cara menyampaikan, kita kusruh apa? Kita soalnya bukan ahli bujangga bicara. Jadi ya sengawur-ngawurnya lek bicara itu tadi apa ya, mohon dimaafkan ya Pak, kekhilafan kita. Itu yang tadi kita sempat memotong pembicaraan dan kita minta maaf bermaaf apa supaya menyampaikan bahwa wewangian khas suku Nusantara adalah kemenyan, dan tidak bermaksud untuk menganaktirikan wewangian yang lain-lainnya. Nah, selebihnya kita akan menghormati perbedaan-perbedaan yang menurut A itu sukanya yang ini, yang itu atau apa. Tapi dari apa yang kita pelajari, yang kita baca, kita mendapatkan satu pemahaman cahaya ayat alam semesta yang berwujud wewangian dari getah kemenyan yang kita padukan dengan energi yang lain-lainnya.
Semoga aja apapun yang kita sampaikan tadi tidak menyakiti hati siapapun, dan kita nggak berniat untuk menyinggung siapapun juga, dan kita jauh-jauh dari rumah sana dengan bebarengan sama seluruh saudara-saudara kita. Itu selain silaturahmi, kita murni meminta doa restu Abah untuk keselanjutan perjuangan kita dalam mempelajari, membaca, dan mencintai cahaya ayat alam semesta itu tadi. Amin, amin, amin. Mohon doanya Abah untuk kita semuanya. Doa. Yang penting kita nggak niat nyinggung orang. Kalau orang tersinggung ya silakan saja. Kalau ada orang bicara ini makanan setan gitu, biasanya memang orang bicara tentang setan-setan itu, setan ada di dalam dirinya. Jadi kalau ada orang bicara tentang kejelekan itu, biasanya memang kejeleknya itu sudah ada dalam dirinya sendiri. Jadi apa yang keluar dari mulut itu memang menandakan apa yang ada di dalam. Jadi kayak kopi ini kalau dituang dalamnya kopi ya keluar kopi, keluar putih nggak masalah. Nafsi masing-masing. Sebenarnya juga yang jenengan sampaikan tadi semua itu ada di dalam pelajaran Jawa. Jadi kayak kembang tadi pun wangi-wangi ini juga semuanya bukan hanya berbentuk bunga wangian, enggak, tapi juga ada filosofinya gitu. Kayak kembang mawar, kembang kenong, kembang kandung semua ada artinya. Di kembang mawar itu warna-warna, ya orang itu bermacam-macam. Ya kembang kenong kena ini kena ngono, yang penting hatinya kantil asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, kantil kepada Allah. Itu doa. Tapi orang nggak paham, dikira bunga itu gimana, enggak, semuanya ada artinya. Termasuk dupa juga, dupa itu apa-apa. Kita ini manusia itu ya bukan siapa-siapa, tapi nggak perlu gimana-gimana, kita lahir sudah jadi manusia. Yang penting kita memanusiakan manusia ya jadi manusia yang sebenarnya. Jadi kalau pengen dihormati orang ya harus menghormati orang gitu. Kalau kita nggak menyakiti jangan menyakiti. Jadi semuanya itu ada filosofinya, ada doanya. Kayak doa itu ada ucapan, tindakan, dan juga santepan. Nggak perlu yang benar, pasti kan benar. Dan saya yakin di suatu sekarang ini ilmu-ilmu Jawa, ilmu-ilmu tua akan mulai tukul, mulai tahun-tahun saat ini sampai ke depan nanti sudah mulai akan berkembang. Lihat saja sekarang kan seperti yang disampaikan oleh leluhur kita lah. Bang Subakir saja yang menyebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa itu pun juga tidak meninggalkan adat istiadat kita. Seperti ya termasuk dari mulai dari pageran dan sebagainya itu tidak ditinggalkan seperti itu. Dan jangan sampai orang beragama itu adanya kebencian, nanti bisa berbalik ke diri mereka sendiri. Dan tetap harus Jawa, Jawa di bawah, Arab di garap, itu yang harus dilakukan. Kalau ada orang tersinggung ya silakan, kita nggak menyinggung orang itu aja. Saya itu udah nggak takut, nggak ngaruh dengan omongan orang itu. Iya Pak, alhamdulillah Abah, ini kita terima seluruhnya kasih sayang Abah, perhatian Abah, istilahnya seluruh fatwa-fatwa Abah kepada kita semua, dan kita tidak bisa membalas apa-apa selain hanya jazakumullah khairan katsirah kepada Abah. Dan di sini kita berserta teman-teman saudara-saudara kita pecinta cahaya ayat alam semesta Abah ini meminta doa restunya Abah. Kita mau minta pamit, semoga kita nanti bisa dianugerahi waktu untuk berjumpa lagi, karena kayaknya kita merasa sangat nyaman ada di dekat Abah. Kita sangat benar-benar tentram ada di dekat Abah, nggak ada hawa panas permusuhan atau istilahnya saling menebar kebencian, nggak ada sama sekali. Dan itu membuat memori kami nanti akan mengingat istilah dunia sampai akhirat ini. Yes, kita meminta lagi doa untuk Abah. Kita pamit ingin melanjutkan perjalanan kita, perjuangan kita, minta doanya Abah, kita pamit. Amin. Yang jelas saya titipkan bahwa ketika kita ngaji itu ada hakikatnya ngaji diri supaya kita bisa ngajeni orang lain. Jadi salah satu tanda kita bisa mengenali jati diri itu kalau kita bisa ngajeni orang lain, kita bisa menghormati orang lain, dan terutamanya tadi menebarkan cinta kasih tadi itu. Dan saya juga berharap bagaimana jalan untuk
mengenal tentang leluhur kita, ya kita pelajari apa yang beliau ajarkan tentang apa itu asofa, al-wafal, dan tadi tentang upanisa, kabumian, upawasa, dan muksa tadi, supaya kita benar-benar bisa nayuh lah, bisa nitis lah ilmu-ilmu dari leluhur kita itu. Insya Allah. Monggo bisa mulai jenengan ajarkan ke anak-anak jenengan, ke siapa dengan bagaimana sholat daim, sholat sejati itu bagaimana, dikir saman, duduk di tempat terbuka, dikir Allah atau huruf kang sejati tadi, supaya benar-benar Al-Quranul Qadim yang ada di dalam diri kita atau guru sejati kita itu benar-benar bisa membimbing kita, mulai dari upanisa, menghilangkan keakuan, terus kabumian, benar-benar ya belajar kata tanah, terus upawasa gitu. Semoga itu bisa disampaikan, ajarkanlah ke sendika dawuh teman-teman. Nggih, insyaallah mungkin kula upayaken sedaya dawuh apa kalih rencang-rencang sedaya niki kula ngaturaken samudra matur suwun, tapi samudra pangapura atas sedaya kehidupan kula rencang sedaya anggenipun sawanteng abah mbok menawi enten kelintah-kelintunipun segala kekilafanipun nggih. Amin sami. Kula nyuwun pamit abah. Nggih. Barokatipun. Heeh tenan. Dumati nongo. Amin amin amin. Santai mawon. Santai mawon, apa tak buru-buru? Ngobrol-ngobrol sih ta. Biar kalau sehat. Oke, sehat nih. Biar kalau sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur suwun minyaknya ini.